beliau Ustaz Romli sebagai wakil dois pengurus cabang Kabupaten Badung. Kemudian yang saya muliakan juga jajaran kami, yaitu Bapak Anam Swaji, beliau sebagai bendahara IMBC, dan saya hormati juga Pak Yani, beliau ini pengurus Majelis Taklim Al-Muhajirin yang Bambu Simpati, dan juga tidak lupa kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Langsung saja kami dari MWC yang pertama memperkenalkan diri, yang kedua kalinya insya Allah pada tahun yang lalu ketika di Budaksari mengadakan pengajian, kalau nggak keliru di Maulid ya berarti kita sempat silaturahim dan hadir pada waktu itu, cuman berikutnya tidak nyambung kembali karena beberapa hal. Dan perlu kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan Ustaz Robi tadi, sebenarnya kegiatan info secara kultural itu sudah berjalan bahkan sebelum kita lahir ke dunia, itu sudah berjalan sampai sekarang, alhamdulillah. Akan tetapi bagaimana antara struktural dengan kultural itu kita sama-sama berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami sangat berharap untuk di Majelis Taklim Nurul Jadid ini, di Budaksari ini, bisa dibentuk kepengurusan NU tingkat anak ranting. Jadi untuk memperkuat silaturahim di antara kita. Dan kalau sudah terbentuk secara struktural pengurus anak ranting di Nurul Jadid ini, khususnya di Budaksari ini, maka kita akan semakin banyak saudara. Secara otomatis kita akan banyak saudara karena di Kecamatan Kuta ini sudah banyak terbentuk ranting dan anak ranting ya. Dari Kelurahan Tuban sendiri, kemudian Kelurahan Kuta, kemudian Kelurahan Kedonganan, itu sudah terbentuk ranting dan anak ranting. Oleh karena itu, untuk memperbanyak saudara kita, alangkah baiknya ya, manfaatnya sungguh banyak sekali ketika di Budaksari ini kita akan bentuk kepengurusan, yaitu anak ranting Budaksari. Kenapa? Karena di dalam kepengurusan NU itu kita banyak hal yang harus kita kerjakan. Yang penting atau yang paling utama yaitu kebersamaan. Karena selama ini kita sebagai orang NU secara kultur hanya terpetak-petak di Budaksari sendiri, di Nyanyang Sari sendiri, tidak ada hubungan secara struktur. Nah, kalau kita di sini akan sudah terbentuk anak ranting Budaksari, maka hubungan kita antara anak ranting dengan anak ranting lain itu akan memiliki hubungan yang erat, komunikasi yang erat. Bukan hanya kulturnya saja, tapi secara struktur kita akan memiliki kekuatan. Dan di NU itu secara struktural maka kita akan memiliki kekuatan hukum. Jadi ini luar biasa. NU itu merupakan salah satu organisasi yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Jadi luar biasa, makanya mari kita bergabung untuk mengikat persaudaraan kita supaya kita tidak terpetak-petak, supaya kita ada hubungan dengan yang lain, dengan warga yang lain. Mari kita bergabung di kepengurusan anak ranting itu. Sebenarnya dalam kegiatan NU itu, utamanya pada pelaksanaan kepengurusan ini, itu tidak ada perbedaan antara kepengurusan tingkat anak ranting, ke atasnya lagi ranting, ke atasnya lagi MWC, ke atasnya lagi PC, ke atasnya ada lagi nanti ada wilayah sampai di PP. Itu tidak ada perbedaan. Semuanya niatan kita di NU itu yang pertama adalah mengabdi. Jadi tidak ada bayaran. Pengabdian kita
yaitu diberikan untuk melanjutkan apa yang sudah diamanahkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Kemudian yang kedua, niatan kita adalah mengaji. Artinya sudah tidak ada yang pintar, semuanya sama, semuanya mengabdi, semuanya mengaji. Insya Allah itu akan satu tujuan kita. Jadi tidak ada yang merasa pintar, tidak ada yang merasa bodoh, semuanya sama, karena niatan di NU itu untuk mengabdi dan mengaji. Oleh karena itu jangan sampai nggak mau saya di pengurus anak ranting, kan itu kepengurusan paling bawah. Nah itu kadang yang terlintas dalam hati kita, padahal justru ketika kita berada di kepengurusan anak ranting itu akan lebih menyentuh kepada jamaah. Ini yang luar biasa. Oleh karena itu kami mohon nanti kerjasamanya agar di Budak Sari ini terbentuk anak ranting, kepengurusan anak ranting Budak Sari. Dan itu kami sudah siapkan sebenarnya administrasinya. Ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu berita acara rapat pemilihan calon pengurus anak ranting. Yang kedua itu berupa absensi hadir ketika rapat. Kemudian yang ketiga surat pernyataan bahwa kita menjadi pengurus tidak ada paksaan dari siapapun. Jadi kita jadi pengurus NU itu tidak ada paksaan dari siapapun, cuman kita hanya ingin mendapatkan barokah dari guru-guru kita sebagai wasilah penyambung dari dakwah-dakwah ataupun ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Kemudian yang keempat yaitu surat permohonan SK ke MWJ dan juga surat rekomendasi ke ranting Kute, karena ini kan masuk Kute ya. Jadi itu nanti akan kami berikan filenya, itu sudah ada.